Nah, berikutnya adalah soft computing. Nah, ini juga merupakan bidang-bidang penelitian yang bisa menjadi inspirasi kita untuk mengembangkannya dalam sebuah topik penelitian. Misalkan tentang fuzzy logic. Nah, kita bisa menggunakan fuzzy logic, fuzzy inference system, kemudian neural network, neurofuzzy, genetik algoritma. Ya, algoritma genetika. Algoritma genetika juga macam-macam. Nah, selanjutnya ada juga image processing. Image processing ini banyak ya dalam bidang pengolahan citra, ya, dikembangkan misalkan dalam bidang kesehatan, spasial, pemetaan. Nah, itu banyak. Nah, antara lain misalkan face, fingerprint, iris identification. Nah, ini sudah banyak aplikasinya yang diimplementasikan. Ini contoh ya. Kalau misalkan kita mau mengembangkan image processing ini secara lebih mendalam, misalkan kita mau menghubungkan antara image processing dengan sistem keamanan data untuk mengakses firewall tertentu, ataukah misalkan mengakses personal komputer. Nah, itu dengan menggunakan biometrik. Nah, bagaimana? Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ya. Kemudian aplikasi yang real, misalkan car plate identification. Jadi identifikasi dari plat kendaraan bermotor ya, langsung kemudian secara real ditangkap nomor plat kendaraannya, kemudian dihubungkan dengan aplikasi atau database tertentu ke server. Nah, sehingga nanti di situ akan terbaca ini plat kendaraan milik siapa dan kemudian pelanggaran apa yang dilakukan, misalkan kalau itu di lampu merah ya. Nah, sehingga nanti secara otomatis denda yang dialamatkan kepada pengguna atau pengguna jalan yang melakukan pelanggaran itu semuanya terakumulasi. Nah, jadi untuk mengurangi yang namanya pungli atau pungutan liar. Nah, kemudian yang kedua, main behavior detection, deteksi perilaku manusia. Nah, ini biasa juga digunakan pada sistem ujian tes masuk, misalkan di satu pekerjaan tertentu, kemudian ujian atau tes yang dilakukan terhadap tersangka, misalkan ya, tersangka dalam kasus kriminal, kemudian dalam kasus yang sifatnya memerlukan mengetahui bagaimana perilaku ya secara psikologis bagi manusia atau seseorang. Kemudian ada lagi software engineering atau bidang perangkat lunak, software process improvement. Nah, kemudian software quality prediction, kemudian service oriented architecture, autonomic computing, soft computing, dan aplikasinya dalam software engineering. Nah, ini merupakan topik-topik penelitian yang bisa diulik lebih jauh hubungannya dengan rekayasa perangkat lunak, proses-proses bagaimana dalam proses rekayasa perangkat lunak itu, misalkan untuk menilai ya, memprediksi kualitasnya bagaimana, apakah betul dari perangkat lunak ini cocok ya untuk diimplementasikan untuk kalangan anak remaja, kemudian dewasa dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan satu topik-topik seperti ini sebagai pemantik. Nah, sekarang kita kembali pada tahapan penelitian bidang komputing. Setelah kita mengetahui bidang-bidang dan topik penelitian, maka kita petakan masalah penelitian apa yang kemudian akan kita angkat hubungannya dengan bidang komputing tadi, atau hubungannya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan komputer yang akan kita angkat. Nah, kita lihatlah sekitar kita, masalah apa yang ada di sana. Nah, berarti kita harus cukup peka melihat setiap saat masalah apa. Misalkan kalau kita melihat di jalanan setiap hari terjadi kemacetan. Nah, bagaimana caranya mengetahui misalkan masalah kemacetan di satu ruas jalan tertentu? Nah, meskipun juga itu sudah
diberikan ya menggunakan Google Map. Nah, mungkin kita bisa mengembangkannya dengan menggunakan metode tertentu dan kemudian membandingkan klaster yang dikerjakan oleh Google Map dengan yang kita kerjakan. Bagaimana perbedaannya nanti ya. Artinya masalah penelitian yang kita angkat itu meskipun mungkin masalahnya sama, tapi pendekatan atau solusi yang kita berikan nanti itu berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, pahami metode yang ada untuk memecahkan masalah penelitian. Nah, ini penting. Misalkan ya, tadi masih hubungannya misalkan dengan masalah pengenalan masker. Nah, di awal kita memiliki masalah bahwa ketika seorang mengenakan masker itu kita mengalami kesulitan untuk melakukan proses identifikasi terhadap identitas yang bermasker ini siapa. Nah, karena kesusahan tersebut, nah itu bisa berakibat nanti pada kesalahan kita mengenali seseorang ya, dan impactnya kalau kita salah mengenali seseorang itu banyak. Nah, metode apa yang akan kita gunakan untuk kemudian melakukan pengenalan ya, pengenalan wajah atau pengenalan wajah dikala wajah itu mengenakan masker. Misalkan kita menggunakan metode PCA Principal Component Analysis dengan Linear Dependent Analysis. Nah, kenapa kita menggunakan metode ini? Nah, itu harus kita pahami. Metode yang kita gunakan ini merupakan metode ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur atau fitur ekstraktor yang akan kita gunakan sebagai metode pendekatan. Dan kemudian classifiernya misalkan kita menggunakan Euclidean distance. Nah, pada metode yang kita gunakan baik PCA maupun LDA, dua-duanya merupakan metode yang umum digunakan ya, sudah banyak riset-riset tentang hal tersebut. Nah, tapi kita harus memahami bahwa kedua metode ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian kita. Nah, yang keempat, pilih metode dan lakukan perbaikan metode. Nah, setelah itu kita melihat bahwa keduanya bisa menjadi alternatif pada ekstraksi fitur. Nah, kemudian kita milih kedua metode tersebut. Nah, kemudian kita lakukan perbaikan metode, tidak hanya sekedar memilih metode tersebut, di mana metode ini, metode PCA sudah banyak yang menggunakan, kemudian LDA juga sudah banyak yang menggunakan. Nah, terus perbaikan apa yang bisa saya lakukan hubungannya dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kalau peneliti sebelumnya mereka mengerjakan misalkan PCA itu digunakan secara tunggal ya dalam data mereka. Nah, sementara tunggal baik itu PCA maupun LDA. Nah, sementara yang akan kita kerjakan itu melakukan perbaikan dari metode tersebut dengan cara bagaimana? Melakukan kombinasi terhadap kedua teknik ekstraksi fitur ini. Nah, bagaimana caranya? Bisa jadi menggunakan operator penjumlahan, operator inverse, operator perkalian, dan seterusnya yang sekiranya itu tentu saja harus melalui proses penelitian yang kita lakukan di riset kita. Nah, setelah itu yang kelima adalah melakukan evaluasi perbaikan terhadap metode tersebut. Nah, seberapa akurasi metode yang kita gunakan untuk mengklasifikasi misalkan data yang ada berdasarkan nanti data trainingnya, data testingnya, kemudian kita menentukan ya nilai akurasinya itu berapa, kemudian nilai komputasinya berapa, seberapa cepat sistem kita mampu misalkan ya mengenali wajah seorang yang bermasker itu atau wajah seorang yang tidak bermasker. Bagaimana mengenai akurasi maupun kecepatan komputasinya. Nah, inilah yang merupakan indikator evaluasi yang bisa kita lakukan terhadap metode yang kita gunakan untuk melakukan proses pengolahan data. Nah, itu termasuk bagian-bagian penting dalam tahapan penelitian komputing, sehingga kita tidak perlu galau ketika diperhadapkan pada waktunya nanti untuk memilih atau melakukan penelitian, mulai dari mengangkat judul atau topik penelitian hingga melakukan evaluasi terhadap
teknik yang kita gunakan dalam penelitian itu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.